saya kembali lagi ya, memakai cara pandang Allah dalam perjalanan hidup kita. Jadi selama masa puasa kita diajak sekalian untuk menemukan kembali cara pandang Allah dalam kehidupan ini. Kalau ada penyakit, kalau ada sakit, bagaimana Allah dia memandang itu. Kalau ada keretakan dalam keluarga, bagaimana Allah memandang itu. Kalau tidak ada kerjasama dalam masyarakat, bagaimana memandang Allah memandang itu. Dan kita harus menemukan supaya kita bisa mengalami satu perbaikan hidup di masa depan, mulai dari keluarga kita, dalam hidup pribadi kita, dan lain sebagainya. Pada sekarang ini yang paling hebat itu kalau orang mengalami rasa sembuh dengan lain, dia langsung viralkan bahwa dia sembuh, bagus. Tapi memang penyembuhan alamiah itu tidak selalu sama, ya, tidak bisa dipindah tangankan, tidak. Tapi penyembuhan herbal alamiah itu tergantung dari kerjasama antara pribadi kita dengan hal-hal itu. Jadi memang selalu, karena ada orang yang makan mentimun dia sehat walafiat, ada orang yang makan mentimun dia sakit tanggal 24 Maret. Tahu itu sakit tanggal 24 Maret? Sakit tanggal 24 Maret, sakit apa itu? Siapa tahu? Nabi Yonas. Suster. Guru. Siapa yang mengajar kesehatan biologi di apa? Sakit apa? Ya, TBC. Jadi kalau bilang sakit 24 Maret adalah apa? TBC. Hari TBC sedunia. Ya, memang Anda kan punya pendidikan tinggi, jadi saya tidak usah katakan kemarin hari apa. Saya harus berikan pertanyaan yang membuat supaya kamu berpikir. Kalau saya tanya kemarin hari apa, langsung kamu jawab hari TBC sedunia. Kalau saya bilang tanggal 24 Maret, penyakit apa? Nah, Anda berpikir. Berkhayal, bermetaverse, itu namanya dengan lain. Jadi itu semua. Jadi kerapuan manusia selalu harus kita lihat sebagai kondisi di mana kita membangun kembali daya tahan kekuatan kita untuk mengatasi apa yang ada di dunia ini, pandemi, misalnya seorang rasa takut, membangun disiplin diri dan lingkungan hidup, supaya kita merasakan bahwa selama masa puasa kita mendapat sentuhan untuk memulihkan, ikut memulihkan kehidupan bumi sehat dan manusia sejahtera dengan lain. Makin banyak stunting dengan mau diturunkan, banyak masih miskin mau diturunkan. Sebenarnya mungkin stunting mau diturunkan, saya bilang tidak boleh diturunkan itu stunting, harus diangkat, keluarkan, cabut dia. Kalau diturunkan dia tetap ada di sana, supaya ada proyek kah? Saya bilang bang tidak, kamu harus cabut, angkat itu stunting. Kamu hanya menurunkan pelan-pelan supaya ada program, ada fee dengan lain sebagainya. Tapi ini rahasia kita, tidak usah dikatakan di luar ya. Awas. Tidak. Jadi lingkungan di mana kita memang mau melihat itu kerjasama yang benar dengan lain, dan kita umat Katolik memberikan saran-saran yang secara seimbang, boleh katakan pikiran kritis yang merubah, artinya pikiran krisis yang membuka jalan keluar. Bukan pikiran krisis yang menutup, mematikan. Tidak boleh. Kita susah sekarang ini karena ada banyak pikiran-pikiran krisis yang memang mematikan, tidak memberikan jalan keluar. Omong besar dengan lain, tapi jalan keluarnya mana?
mana peta jalan yang baru. Kita di dalam masa puasa ini harus menghadirkan dalam diri kita, dalam rangka ini satu peta jalan baru dari kehidupan kita sebagai orang beriman Katolik, di dalam pribadi, keluarga, di dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita dengan manusia lain, tapi terutama di dalam menjaga pergaulan kita dengan sumber kehidupan kita, yaitu bumi ini. Untuk apa? Ya supaya melindungi diri, perlindungan sosial, perlindungan itu memulihkan kehidupan supaya diri manusia yang hidup di dunia kebetulan orang beriman Katolik, dia mengalami rasa terlindung. Sekarang itu kita diminta untuk apa namanya? Apa yang diminta oleh genggam? Kalau kita mau jalan kemana-mana, mana kamu punya helm? Ada apa di situ? Supaya kita aman berjalan. Ada apa? Di handphone tidak pernah ada vaksin. Di handphone tidak pernah ada vaksin. Di situ hanya ada algoritma 1 sampai 10, A sampai Z, C. Itu di handphone. Jadi ada apa di situ? Save. Ada apa di situ? Peduli lindungi itu. Saya ada kata lindung. Masa kamu tidak lihat ini? Apa beda perlindungan dengan lindungi dengan lain semua? Sudah. Jadi itu membangun sehingga kalau kita jalan kemana-mana ada rahasia dengan lain, justisia. Mana kamu punya peduli ini? Ada. Di situ ditulis bahwa sudah terima vaksin 1, kedua, booster, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tapi di situ susah tidak ada vaksin di situ. Vaksin ada di luar. Jadi bagaimana? Jadi akhirnya memang kita kembali lagi, kita lihat apalah hidup kita, soal kerjasama, soal tanggung jawab, terlibat untuk membangun kreativitas baru lagi dengan lain, kegiatan-kegiatan baru sebagai orang beriman Katolik di dalam menghayati kehidupan di dunia ini yang tidak terlepas dari banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak tanda petik bencana dengan lain sebagainya, tapi tetap kita harus hidup sebagai orang beriman Katolik. Di dalam bencana-bencana kehidupan politik, Anda harus mempertahankan diri sebagai orang Katolik. Ada kalanya kita meninggalkan itu, kita ikut arus dengan lain. Bukan soal lawan arus, tapi Anda harus mengikuti bagaimana Anda ecce ancilla Domini. Jadi Anda berkenan kepada Allah sebagai orang Katolik, dan itu yang harus Anda lakukan dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada Anda, baik di sekolah, dalam kantor di sekolah, dan di dalam yayasan untuk membangun pendidikan yang baik di dalam dunia ini, untuk membangun, untuk salah satu, karena pendidikan kehadiran sekarang sangat membantu untuk memulihkan kehidupan, menjaga bumi, menjaga ragam manusia agar berkembang dengan baik dan menemukan kembali cita-cita penciptaan Allah, sehingga kita menjadi mitra, partner Allah di dalam membangun, menyempurnakan dunia ini sebagaimana yang dicita-citakan oleh Allah sendiri. Karena itu memang selama APP selalu diminta kita hidup iman kita bagaimana, apakah menjadi nyata dalam karya kita menjadi lebih sesuai dengan panggilan hidup iman kita, komitmen hidup kita, iman kita, atau tetap jauh yang membutuhkan satu proses, bilang saja pematangan, satu proses pemeriksaan,
satu proses jadi tersangka dan tidak, yaitu puasa, tapa dengan lain, pertobatan jiwa raga dan lain sebagainya, untuk menemukan bagaimana kita sebagai orang Katolik hidup di dunia ini sebagai manusia seutuhnya, berkenan kepada Allah, berkenan kepada manusia, dan berkenan kepada lingkungan fisik di mana kita hidup, rumah kita bersama, yang memberikan tumpuan bagi kita untuk menemukan setiap hari kehendak Allah. Fiat mihi secundum verbum tuum, terjadi padaku menurut perkataanmu. Fiat voluntas tua, terjadilah kehendakmu. Itu kan memulihkan kehidupan kembali, ya, sebagai manusia yang utuh, manusia yang Kristiani, ya. Kristiani, jadi manusia yang benar-benar mengikuti Yesus, ya, itu orang Kristen, mengikuti Yesus dalam membangun persaudaraan, dalam menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini. Percayalah dan bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat padamu, sudah ada padamu. Dia sudah beritahu kepada kita. Tapi untuk menghadirkan kerajaan Allah yang ada padamu, Anda harus mengikuti aku, Kristiani. Mengikuti aku berarti membangun persaudaraan antara manusia, persahabatan. Kamu tidak sebut lagi kamu tapi kamu adalah sahabat-sahabat. Karena apa, semua yang saya terima dari Bapa saya sudah sampaikan seluruhnya kepada kamu, ya, sahabat-sahabat. Dari keseimbangan dalam hidup bertuan dengan lain, coba salah satu percaya kepada, apakah orang Katolik percaya kepada Yesus Kristus? Percaya atau tidak? Tetap itu penting. Apakah kepercayaan kepada Yesus Kristus berdasarkan akal budi yang luhur atau berdasarkan emosi dengan lain sebagainya? Apakah percaya Kristus berdasarkan budi mulia, akal budi yang mulia itu memang mampu untuk menerjemahkan satu sikap nyata yang bela rasa, yang melihat bahwa dunia ini memang membutuhkan kehadiran kita, partisipasi kita, supaya lengkap berjalan di dalam dunia ini, tidak seimbang, tidak oleng, tidak terhuyung-huyung, tidak terseok-seok, tidak tergelincir. Berjalan bersama. Kalau ada yang tergelincir, kita cepat tangkap dia supaya dia tidak tergelincir dengan lain. Atau kita tergelincir, biar saja tergelincir, dia bikin susah kita dengan lain, biar saja dia susah. Dan itu hal-hal itu yang diperbaiki, karena hal-hal seperti itu ada dalam diri kita, mulai dari saya, dari kamu dengan lain, mau cari keuntungan diri, menghebat diri sendiri, memegahkan diri. Siapa guru yang tidak memegahkan diri? Semua. Kalau dia mengajar dengan baik, memegahkan. Tapi jangan tinggal di situ dia memegahkan diri. Dia harus keluar. Dia harus memegahkan Tuhan dalam dirinya, yang memberikan kekuatan kepada dia untuk kuat dengan lain. Memang Tuhan tidak kasih gaji kepada guru, dia tidak kasih naik pangkat kepada kamu, dia tidak berikan hadiah, sertifikat dengan tidak. Tapi dia yang menjaga, percaya kepada Yesus yang menjaga kita untuk kuat sebagai orang beriman. Tidak ada. Dan kita semua yang percaya kepada ini tidak akan dikecewakan. Dan orang yang tidak percaya, dia selalu kecewa. Orang di sekolah, yang uang sekolah yang anak-anak berikan lewat guru dan guru dia pakai, dia selalu kecewa itu guru itu.
bendahara di sekolah yang pakai uang sekolah, dia kecewa selama hidupnya, dia tidak pernah bahagia karena selalu pakai, kapan orang tahu bahasa maka pakai ini uangnya. Apa yang kamu terima dengan lain. Kita harus bicarakan bagaimana meningkatkan yang diterima ini. Tapi kita harus semua menjaga satu martabat Kristiani, menjaga keselarasan, menjaga keseimbangan, supaya semua karena itu diperhitungkan untuk kita semua. Sekurang-kurangnya dalam swastisari kita tidak pernah mencari 1 sen pun keuntungan untuk diri kita, tapi untuk pengembangan kemanusiaan, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, pengembangan semua orang yang terlibat di sana. Tidak ada. Coba pikir lihat bagaimana, apakah uskup ambil keuntungan dari situ dengan lain, bahwa sekian persen dimasukkan ke keuskupan. Tidak ada. Karena memang itu didirikan bukan untuk economic gaining, tapi untuk human services. Jadi untuk pendidikan, pengabdian kepada manusia. Itu. Dan itu yang mulai kurang dalam yayasan-yayasan Katolik di dunia modern ini. Kurang. Karena macam tidak. Kalau suster-suster mau cari pendapatan situ, jadi kasih sekolah. Suster-suster menjadi guru supaya mereka dapat gaji situ dan hidup dari situ. Selesai. Tidak ada. Sedangkan kalau uskup dengan lain, selama ada orang Katolik yang miskin di dunia ini, dia tetap hidup. Kalau biara tidak ada dia usaha itu, dia mati. Titik. Suster. Jadi hati-hati. Ya. Jaga baik-baik supaya Anda tetap hidup. Tetap hidup. Berikan satu pelayanan kemanusiaan yang baik, yang menggairahkan kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga itu, supaya mereka tetap ikut menyokong agar cita-cita pelayanan kamu untuk membangun hidup sesama dengan baik tercapai dengan baik. Tapi jangan jual untuk mendapatkan satu keuntungan material, habis sudah. Tidak. Anda bukan LSM, bukan juga ASN dengan lain. Anda adalah guru-guru beragama Katolik di dalam yayasan Katolik apapun namanya, yang mempunyai tujuan untuk mengabdi kepada manusia. Tidak usah takut. Anda tidak akan mati kelaparan. Tidak usah takut, tidak akan mati kelaparan. Tapi kalau kamu mulai tanda petik mencuri, Anda mati kelaparan setiap detik. Dari itu martabat Kristiani terbuka kritis. Saya sudah kata bagaimana kita mengalami juga kemajemukan. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah misalnya, ada bekerja di bendahara di kantor, ada guru kepala kelas 1 ini, semua dia punya keahlian ini. Jadi itu salah satu yang tidak boleh dipertentangkan, tapi harus dicarakan supaya dia saling melengkapi, menyempurnakan satu sama lain. Karena itu kalau kepala sekolah dia mulai sendiri dengan dana bos, hanya dia atur dan yang lain tidak tahu, hancur dia. Nanti rumahnya bukan lagi bumi yang sehat, tapi penjara yang tidak sehat. Mengerti? Sudah ada orang Katolik, guru Katolik yang masuk penjara karena dana bos. Sudah di dunia ini. Sudah. Yang kita harus syukuri belum ada suster yang masuk penjara karena dana bos. Pastor hampir-hampir. Tapi belum. Dari perhatikan soal kecil dengan lain, tapi anak menjadi teladan untuk membangun satu relasi yang memberikan satu kegembiraan kepada semua pihak, anak-anak, orang tua, dinas, pemerintah dengan lain, pendidikan. Itu kamu punya bagian. Jaga dengan baik. Jadi jangan jemu-jemunya berbuat baik, karena pada saat yang tepat kamu akan menuai bila mana tidak menjadi
lemah. Tidak menjadi lemah. Karena Allah itu tidak pernah lelah dalam mengampuni. Karena itu berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kalau kawan-kawan seiman, ingat stunting ya. Ingat TBC, ingat malaria, ingat DB apa? BDB, demam berdarah, dengan yang semua terutama karena anak-anak kecil yang memang perlu perhatian karena itu suster-suster atau siapa yang bekerja untuk perlindungan healthcare dengan lain, lakukan baik-baik untuk menjaga perlindungan dari ini. Sebagai kesimpulan, karena kita memulihkan bumi yang sehat, manusia yang sejahtera, karena ada solidaritas, artinya di dalam perkembangan hidup kita bersama, kita sama, rasa setara semua, dan dalam sikap oleh Tuhan kepada kita. Jadi ada the culture of love, ada hubungan dari solidaritas, tapi juga mengapa? Karena Paulus bilang kamu harus memberikan berdasarkan apa yang ada padamu. Kamu tidak boleh memberikan apa yang tidak ada padamu. Banyak orang-orang yang memberikan yang tidak ada padanya. Macam televisi dia kumpul uang dari orang banyak dengan lain, lantas dia bawa sambungan bantuan kepada panti asuhan, dia bilang ini dari televisi A. Padahal bukan dia punya duit dengan lain sebagainya. Dia hanya pengepul, tukang kumpul dengan lain semua. Bilang bahwa itu mau diberikan. Nah. Kasih itulah setiap orang mendapat kasih karunia roh yang diperuntukkan untuk kebaikan bersama. Itulah kebajikan mandiri, bangun sejahtera bersama dari apa yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang diberikan untuk ikut memulihkan kehidupan sesuai dengan cita-cita kerajaan Allah. Jadi memulihkan kehidupan bumi ini menjadi lebih nyaman, menjadi kawasan yang nyaman, dan manusia mengalami semakin terlengkapinya di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk minyak goreng dengan lain. Macam di Indonesia seakan-akan mau perang karena minyak goreng itu terlalu mahal. Sebenarnya minyak kelapa sawit harus lebih murah. Minyak kelapa itu harus lebih mahal. Tahu susah mengapa? Apa? Mengapa? Karena pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon kelapa sawit. Itu karena itu mesti rendah, sana lebih tinggi dengan lain semua. Minyak kelapa. Tapi kita waktu anak-anak dulu semua, sekarang yang orang modern tidak ikut lagi. Dulu kita, kalau orang tua kita mulai masak minyak kelapa, kita sudah duduk di dekat api itu dengan tunggu apa? Timingnya, kita tunggu timingnya, makan dengan nasi panas dengan lain timingnya. Tapi kita tidak boleh menjadi timingnya, ya. Tapi kalau timingnya kelapa boleh, karena itu menyenangkan orang semua. Biarpun semua orang yang makan itu kolesterol tinggi dengan lain semuanya. Jadi para imam, para suster, ibu bapak guru yang terkasih, dari memulihkan kehidupan yang kita renungkan sedikit selama masa puasa ini, semoga memberikan kesegaran hidup kita untuk selalu berusaha bersama, berjalan bersama dalam semangat Injil, supaya kita semua masing-masing dengan sumbangan kontribusi dari anugerah kasih karunia Roh Kudus kita melengkapi keluarga Allah di dunia ini, yang berbagi kegembiraan, yang berbagi kesejahteraan, dan memberikan kemantapan bagi setiap orang untuk tidak ditinggalkan di dunia ini, tidak terasing,
tapi mereka diperhatikan biarpun kecil saja untuk memberikan tanda-tanda bahwa dunia ini sangat membutuhkan apa yang disebut persaudaraan. Nah, saudara satu sama lain, persaudaraan sangat membutuhkan kebutuhan ini. Ya, saya sangka sudah cukup ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian. Semoga memberikan. Nanti kita akan misa. Terutama memang sebenarnya menurut Paus dia mengkonsekrasikan Rusia dengan Ukraina kepada Maria tanpa noda nanti sebentar malam, tapi kalau di Roma itu jam 5 sore, berarti di sini jam 12, jam setengah 1 malam. Siapa mau pergi sembahyang? Jadi kita buat saja sekarang. Nah, nanti kita sembahyang untuk doa yang disiapkan oleh Sri Paus. Kita sembahyang misa pendek untuk ditutup dengan doa itu. Tapi semua orang yang tidak mau ikut misa pendek karena biasa misa panjang boleh pulang ke rumah.